Ririn Ekawati kembali dipercaya bermain dalam film horor berjudul Alena Anak Ratu Iblis. Film yang proses syutingnya dilakukan sejak 3 tahun lalu akan tayang di bulan Januari tahun mendatang. Meski dirinya seorang penakut, Ririn merasa senang bisa terlibat dalam film tersebut. Lantas seperti apa peran Ririn di film ini? Adakah pengalaman mistis yang dialaminya selama proses syuting berlangsung? Kita lagi syukuran atau launching poster untuk film Alena Anak Ratu Iblis yang memang kita sudah syuting 3 tahun yang lalu dan akhirnya hari ini rilis juga. Kita senang sih melihat hasilnya ya. Kali ini aku berperan sebagai Ratu Iblisnya ya kan, dari tubuhnya aja udah ketahuan Alena Anak Ratu Iblis. Jadi titisan seorang Ratu Iblis ini gimana kejamnya lo bisa bayangin ya kan Beb. Kalau aku dari manusia biasa, anak adiknya dari Syara Alena, aku juga anaknya dari Tante Riri. Ya lanjut. Aku kan anaknya Ratu Iblis ini iblis gitu. Aku yang iblis-iblis gitu. Ya. Karirnya. Ya, aku sebagai ibu dari anak-anak ini gitu, yang memang sudah lama menikah tapi belum punya anak. Akhirnya dia menemukan anak ini gitu. Nah, konflik-konfliknya seperti apa nanti akan dilihat langsung aja di film. Namanya syuting sama anak-anak, apalagi waktu itu mereka umurnya masih Syara sendiri umurnya masih 8 tahun. Terus kamu sayang umur kamu pada saat itu 6 tahun. Tapi mereka cukup profesional sih karena mereka memang udah sering banget main juga. Tapi memang kita makan waktu itu di scene-scene kita itu banyaknya malam hari ya. Nah jadi memang kadang-kadang mereka udah waktunya istirahat tapi harus syuting. Tapi memang di lokasi syuting dikasih kesempatan buat mereka istirahat dulu gitu. Paling untuk jaga mood anak-anak aja supaya bisa main dengan enak aja sih paling gitu. Dengan banyak jajanan tadi ya? Dengan banyak jajanan tadi, kadang-kadang juga main bareng ya. Main bareng, apalagi kan memang lokasi syutingnya banyakan di rumah. Jadi banyak tempat buat kita. Aku nggak tahu itu pengalaman mistis, tapi karena kita kurang tidur. Terus itu syutingnya juga udah malam. Di saat orang-orang pada tidur tuh aku suka nyari barang yang kayaknya barang aku tuh suka disembunyiin. Entah yang nyembunyiin siapa. Di saat aku nanya teman-temanku, ada nggak nyembunyiin barang? Nggak ada gitu. Tiba-tiba ya keselip aja. Nah itu sih kadang-kadang aku jadi kayak karena ini film horor aku kayak apa ada yang nyembunyiin ya, yang kayak gitu-gitu aja. Ternyata Ratu Iblis yang nyembunyiin. Ya itu aja sih sebenarnya nggak ada yang pengalaman yang mistis banget, tapi karena memang lokasi syutingnya dan ceritanya sendiri ini udah horor, kebawa aja sama suasana yang ada di situ. Untuk Alena sendiri ada pengalaman apa nih? Berapa lama di sana? Selama syuting? Selama syuting kan Nina? Syutingnya sendiri 40 hari, hampir 1 bulan lebih ya. Pengalaman syuting kebetulan untuk peran aku lebih aku nggak mau spoiler tapi lebih banyak main sendiri tanpa lawan main dia si Ratu Iblis ini, jadi lebih eksplor ke ekspresi sebagai Ratu Iblis, terus penjualan sebagai Ratu Iblis dan make upnya itu sendiri. Susah nggak? Pengalaman mistis berasa aja ya kan, berasa menjadi ala-ala Ratu Iblis gitu karena kan menjiwai ya kan, jadi mulai ada kayak sifat-sifat iblisnya mulai datang. Untuk makeup sendiri, ada ritual sendiri nggak sih? Ada. Jadi sebelum pas aku datang, aku masih datang menjadi diri aku sendiri. Tapi pas aku udah mulai pasang rambutnya, terus udah mulai pasang bajunya, terus aku udah mulai tumbuhlah tunas-tunas keganasan, keiblisan itu. Susah nggak buat ngedalamin Ratu Iblis ini nih? Dalam setiap berperan, kita selalu harus melupakan diri kita yang asli. Karena sebenarnya berakting itu adalah memanipulasi pikiran kita sendiri bahwa kita bukan Nina, kita adalah peran tersebut. Jadi ya persiapannya aku lepaskan diri aku yang asli, lupain bahwa aku adalah
dua orang anak, tapi saya adalah seorang ratu iblis yang jahat, kejam, tapi cantik banget gitu. Senang aja main serem-serem karena kan adrenalin. Aku mencari adrenalin, dan juga kenapa orang banyak suka film horor. Jadi kan itu adalah suatu escape, suatu keseharian kita yang kadang boring, yang kadang capek, pusing, stres, tapi kita nonton horor kita jadi kayak terkejut, kadang kadang serem, kadang ya jadi kayak sesuatu yang asik dan fun aja gitu. Tapi aslinya bisa ngeliat gitu nggak sih, kayak indigo gitu tuh ngeliat? Agak-agak cenayang. Saya adalah seorang perempuan cenayang. Saya adalah seorang peramal kartu tarot, ya kan? Baru tahu kan lu? Horor kedua, tapi memang walaupun genrenya sama, latar belakang ceritanya beda banget sama film horor yang pertama dimainkan. Tapi tetap ini kan memang based on genrenya sendiri, sebenarnya adalah drama, tapi dengan bumbu-bumbu horor yang sangat menyeramkan sih kalau menurut aku. Tentang pengen jadi peran hantu juga Karin? Kayaknya menarik ya. Setelah melihat Nina dengan Ratu Iblis ini, dengan bagaimana dia mendalami karakternya, kayaknya menarik untuk kita menjadi seseorang yang berbeda di karakter yang kita mainkan. Tapi kalau sama orang yang penakut gak sih? Takut. Tapi kenapa pengen di horor? Ya itu tadi, kayak challenge aja buat diri sendiri, menambah rasa yang kita punya, karena agak membosankan kalau kayaknya hidupnya monoton, tapi dengan adanya horor-horor ini, karena sebenarnya hidup di kenyataan pun udah gak cukup horor, dengan film ini tambah horor gitu, jadi adrenalinnya mulai. Genap 13 tahun menikah, Vega Darwanti telah melewati banyak masa sulit bersama sang suami Dema Sani Sanjaya. Kendati demikian, pasangan yang telah dikaruniai dua buah hati ini selalu memiliki cara tersendiri untuk berdamai dengan perselisihan. Maka tak heran jika selama 13 tahun ini rumah tangga keduanya selalu tampak harmonis dan jauh dari gosip. Dan di momen anniversary kali ini, Vega mengaku mendapat kejutan spesial dari suami tercintanya. Lantas, akankah Vega dan suami masih mendambakan hadirnya momongan? Dan seperti apa cara Vega dan sang suami menjaga keharmonisan rumah tangga mereka? Selesaiin masalah dengan ngobrol, ketemu solusinya, udah. Terus kita kan diam-diaman, tapi kadang kan kalau kita lagi marah suka nggak mau lihat muka ya. Tapi kita kalau lihat-lihatan udah ketawa lagi ya udah. Maaf ya, tadi aku gini, terus suamiku juga suka gitu, maaf ya. Tapi alhamdulillah sih suamiku juga tipe orang yang nggak malu, nggak gengsi untuk minta maaf kalau emang dia salah ya. Tapi yang ngambekan siapa? Yang paling ngambekan siapa nih? Gak ada ya, aku sih, aku lah. Biasanya ngambeknya karena apa? Biasa lah, perempuan kan Berani melintas ya dong. Berani melintas. Tapi suami aku tuh punya ini sifat sabar banget, jadi dia tahu sih mungkin karena kan kita juga terpaut usia jauh ya, 100 tahun ya ada ya. jadi suami aku kan jauh lebih dewasa tuh, lebih ngertiin gitu, lebih ya udahlah udah paham lah ini mah bocah kali gitu, jadi kayak ya udah biarin aja istrinya marah dulu, habis itu mungkin dia akan emang aku orangnya tipe yang meledak-ledak, suami aku kalau marah tipenya diam, jadi seimbang kan, balance gitu. Ya itu mempernikahan mah harus beda, kayak sepatu harus kiri harus kanan, kalau dua-duanya kanan kayak bakyak berisik udah. Alhamdulillah ini kan jalan ke 13 tahun rumah tangga. Kemarin aku kayak isi acara off air gitu di luar kota, suamiku tiba-tiba subuh-subuh itu ya, kita nyampe subuh maksudnya bukan lagi mau ngapain, ini nyampe subuh gitu ya, terus itu buka tuh katanya gitu, terus aku buka terus gelang gitu ya, maksudnya ini kan simple dan mungkin apa ya, maksudnya sesuatu yang mungkin hal yang simple gitu, tapi aku memaknainya bahwa dia punya usaha buat ngebikin hal-hal yang kecil-kecil tapi bahagia dan romantis. Walaupun sebenarnya basicnya dia nggak romantis ya. Ya weekend jalan bareng, itu harus sih jalan bareng, makan bareng, ngabisin waktu senang-senang bareng. Dan biasanya kalau kita lagi bareng kan biasanya kita suka sholat jamaah bareng. Nah itu momen buat
momen buat kayak berdoa. Jadi gantian kalau berdoa tuh biasanya suamiku suka mimpin nih, abis sholat itu suka, ayo doanya apa nih? Nah, suamiku ngedoain, terus aku doain, anakku doain. Nah yang kecil suka doain, semoga kakakku ngejail, apa pokoknya apa aja. Jadi sekaligus kayak ngeluarin curhatan, sekaligus doa sebenarnya gitu. Tapi di 13 tahun ini apa sih yang belum tercapai di keluarga? Anak ketiga. Bikin sekarang apa nih? Enggak lah, belum. Apa ya, maksudnya kalau hal besar mungkin kita juga emang tipe orang yang gak terlalu banyak keinginan ya, maksudnya lebih ke ya udah jalanin aja rumah tangga, terus disyukuri karena nggak berasa ya 13 tahun tuh udah ngelewatin masa sulit, karena biasanya memang pernikahan di bawah 10 tahun tuh berat banget, kayak egonya masih, gengsinya juga masih tinggi banget. Jalan kesini aku ngerasa bahwa kayak udah lebih mudah nih, aku ngertiin dia, dia ngertiin aku, udah bisa sebenarnya gitu. Dan yang penting suami tetap bertanggung jawab, aku juga masih bisa syuting setiap hari atas izin suami aku, jadi kayak keinginan lo nggak terlalu banyak sih, lebih ke mensyukuri apa yang udah aku raih di 13 tahun. Kecil sih udah request ya, pengen punya anak. Iya, pengen punya adik, tapi aku belum lah, nanti aja lah. Bukan, karena ternyata tuh karena kalau ngurus anak itu bukan hanya apa ya, pokoknya aku ngerasa bahwa kayak kita misalnya punya pizza gitu, kita bagi 4 kan artinya jadi lebih gede-gede nih dapatnya gitu. Kalau semakin banyak aku ngerasa pizzanya gitu. besar dong. Iya, bayarnya sering. Iya, tapi nanti aja lah. Kalau Allah kasih juga pasti terjadi. Siapa yang tak kenal dengan Rayansa Malik Ahmad alias Cipung? Ya, putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini resmi memasuki usia 1 tahun pada 26 November 2022 lalu. Tak tanggung-tanggung, perayaan tersebut dihadirkan secara live di salah satu stasiun televisi swasta. Lantas, adakah kado spesial yang diberikan Raffi dan Nagita untuk buah hati keduanya tersebut? Sederhana aja sih, karena di live-in sama salah satu stasiun TV, jadi cuma undang keluarga sama kebetulan undang Amina aja, karena waktu itu kan Rayansa sering main sama Amina, tapi bukan berarti yang lain nggak diundang, emang nggak ada acara sebenarnya kan live di TV. Itu juga kita tahu namanya anak bayi juga kan nggak banyak temennya, masih belum ngerti juga. Jadi aku juga sama Gigi nggak ngundang teman-teman karena ini acara bener-bener bukan acara kayak Rafathar ulang tahun kemarin, jadi sederhana aja sih, cuman mau mengabadikan si Rayansa di ulang tahun pertamanya aja. Ya alhamdulillah, itu sama aja sih buat aku sih, mau anak aku atau anak orang lain, namanya anak bayi itu lucu banget. Anak bayi itu memang masa dimana orang tua ingin mengabadikan kelucuannya, ketulusannya yang tidak akan terulang lagi, karena kalau masa-masa itu kan masa bayi, masa balita, masa anak menuju dewasa, ABG, udah mulai mandiri sampai dia menikah. Yang namanya orang tua kan pasti tidak mau melewatkan fase-fase itu, dan sekarang Rayansa ada di fase bayi yang menuju 1 tahun, jadi kita mencoba mengabadikan, apalagi ibunya kan suka cosplayin, kasih baju ini, cuman pengen mengabadikan, kasih memori indah. Jadi kalau Rayansa udah besar, sama halnya dengan waktu Rafathar, jadi kalau mereka besar, mereka suka lihat masa kecilnya sama orang tuanya, dikasih memori yang bagus. Belum kasih hadiah sih, ataupun Rayansa kan belum ngerti, nggak udah. Yang paling penting kalau sebagai orang tua sih doa aja. Lihat keprioritasan Cipung sendiri di usia 1 tahun sebagai orang tua gimana sih? Maksudnya kekhawatiran nggak sih? Sebenarnya sih khawatir, sama aja sih, mau Rayansa ibaratnya viral nggak viral, buat kita sih khawatirnya sama, cuman kita ingin dia tumbuh kembang seperti anak-anak ya, kayak Rafathar sekarang kan dia udah besar juga, biar dia tumbuh kembang sesuai dengan usianya Rafathar. Rayansa juga ya sekarang kan mungkin karena masih 1 tahun belum bisa kemana-mana, masih ditangkap ibunya ya. Nanti kali kalau Rayansa udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia juga biar dia seperti dengan seharusnya aja berkembang dengan semestinya. Enggak sih, kayaknya kalau kita setiap ulang tahun nggak pernah ada rencana di jauh-jauh hari, biasanya pas hari H aja menyesuaikan dengan
apa ya, dengan keadaan yang ya kayak sekarang gitu kan, ya kita juga tahu COVID-nya lagi naik lagi, jadi kita juga salah kita benar-benar cuman kayak gini, aku makanya nggak berani undang. Fanbase sendiri ya mungkin sama orang Ran sendiri adalah fanbase aku, Gigi, Rafathar, Rayansa, ada yang mengorganisasi. Tapi kalau kita sih sama semuanya kita pukul rata aja, sama aja. Yang penting mau fans aku, Gigi, Rafathar, Rayansa, semuanya kita treatnya sama, komunikasi seperti teman. Doain aja Pak, doain aja. Kalau masalah itu kan namanya anak kecil kan dia nggak ngerti apa-apa, yang penting kan tanggung jawab ibunya nanti supaya nanti dia udah besar, udah bisa apa namanya, bisa jadi apa, jadi anak yang baik kan, lebih bukan ke uang, bukan ke apa, tapi kalau kita sebagai orang tua pengennya dia punya akhlak yang baik, punya ilmu yang bermanfaat, biar kelak nanti kalau udah dewasa bisa jadi anak yang mandiri. Ya namanya anak bayi mah lucu-lucu aja sih, maksudnya ya tadi kebetulan aja gimmick gitu naik motor berdua, ya kebetulan Amina juga sama Rayansa berapa kali udah sempat ketemu lagi kan, Atta sama Aurel kita juga pernah gitu. Jadi intinya sih apapun itu yang penting anak kecil mah biar aja dia tumbuh menjadi anak sewajarnya. Kalau kita sih ngeliat semua anak kecil sama lah, lucunya sama, ilmunya sama, setiap anak bayi sama aja lucu semua. Sama aja itu, mereka nggak punya tabungan kan, mereka namanya anak kecil nggak ngerti uang ya, jadi semuanya kan pasti di orang tuanya. Tapi sebenarnya kita udah tahu, kita udah spare buat jadi seleb, ya maksudnya kurang etis juga mas anak kecil, anak bayi. Dia kan semuanya juga apa ya nanti mereka punya rezekinya masing-masing lah. Tema ulang tahun hari ini apa? Temanya nggak ada, cuman garden aja, cuman di taman aja, nggak ada apa-apa. Kebetulan live di TV jadi nggak ada undang. Acara keluarga aja berarti ya? Kepada anak-anak seperti apa sih? Ya dari kecil emang harus diajarin, maksudnya ya kayak Rafathar, Rayansa, tetap aja yang penting mereka harus berbagi, bisa bersosialisasi dengan baik. Rafathar kemarin ketemu Messi ya? Enggak, Rafathar nggak ketemu Messi secara langsung, cuma nonton di paling depan, jadi dia dekat banget sama Messi. Senang aja sih bisa nonton Ronaldo, bisa nonton Messi, jadi punya kenangan dia juga karena dia lagi suka.